Halo Football Lovers, kembali lagi di channel ini. Ada beberapa berita besar dari dunia sepak bola yang wajib kalian tahu hari ini. Mulai dari hasil drawing AFC Champions League 2 2026-2027 yang ternyata bukan hanya menarik di zona barat, tetapi juga menyimpan perhatian besar di zona timur karena ada Persib Bandung yang masih menunggu hasil playoff. Kemudian ada perkembangan FIFA ASEAN Cup dan Timnas Indonesia. Dan terakhir, berita besar dari Eropa, Rodri resmi bergabung dengan Barcelona. Jadi, jangan sampai skip karena kita bahas semuanya sampai selesai. Berita pertama drawing ACLTU 2026-2027 resmi mendapatkan komposisi grupnya. Drawing dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia pada Selasa 18 Agustus 2026. Musim ini ada 32 klub yang terbagi ke dalam dua region. 16 klub di zona barat dan 16 klub di zona timur. Fase grup akan menggunakan sistem kandang dan tandang dan pertandingan pertama dijadwalkan mulai 15 September 2026. Kita mulai dari zona barat. Grup A, Al-Wahda dari Uni Emirat Arab, PFC Nasaf dari Uzbekistan, Kuwait SC, dan Al-Qaldia dari Bahrain. Kemudian grup B, Al-Jazira, Golgohar Sirjan dari Iran, Al-Muharrak, dan Arkadak dari Turkmenistan. Grup C, Al-Taun dari Arab Saudi, Al-Rayyan dari Qatar, Al-Faisali dari Yordania, dan Al-Nahda dari Oman. Sementara grup D, Al-Hussein dari Yordania, Al-Shorta dari Irak, Al-Sib dari Oman, dan East Bengal dari India. East Bengal sendiri berhasil masuk fase grup setelah mengalahkan Al-Arabi Kuwait dengan skor 4-1 setelah extra time di babak preliminary. Jadi kalau kita melihat zona barat, ada banyak pertandingan menarik yang bisa terjadi. Klub-klub dari Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Iran, Irak, hingga Asia Tengah akan saling bertarung. Dan jangan lupa, dua tim terbaik dari setiap grup akan lolos ke round of 16. Lalu bagaimana dengan zona timur? Nah, ini yang sangat menarik untuk penonton Indonesia. Karena zona timur juga memiliki 4 grup, yaitu grup E sampai grup H. Grup E FC Seoul dari Korea Selatan, Melbourne Victory dari Australia, The Kong Viettel dari Vietnam, dan satu slot yang masih diperebutkan antara Persib Bandung atau Manila Tiger. Artinya, perhatian publik Indonesia sekarang tertuju kepada Persib. Kalau Persib berhasil melewati playoff, mereka akan masuk ke grup yang sangat berat. Karena mereka akan menghadapi FC Seoul dan Melbourne Victory, dua klub dengan pengalaman besar di kompetisi Asia. Grup F Adelaide United dari Australia, Bigi Pathum United dari Thailand, Lion City Sailors dari Singapura, dan Taipo dari Hong Kong. Ini juga grup yang menarik karena mempertemukan klub-klub dari Australia dan Asia Tenggara. Grup G FC Machida Zelvia dari Jepang, Shanghai Shenhua dari Cina, Preahkan Rich Svairieng dari Kamboja, dan Tampines Rovers dari Singapura. Kalau melihat nama klubnya, grup G bisa menjadi salah satu grup yang paling kompetitif. Machida Zelvia dan Shanghai Shenhua tentu akan menjadi perhatian utama. Grup H Gangwon FC dari Korea Selatan, Kuching City dari Malaysia, Kichi dari Hong Kong, dan Phnom Penh Crown dari Kamboja. Jadi lengkap sudah komposisi sementara ACL2 2026-2027. Zona Barat, Grup A sampai D. Zona Timur, Grup E sampai H, dan khusus Indonesia, Persib Bandung masih punya pekerjaan rumah untuk memastikan tempatnya di fase grup. Kalau Persib lolos, maka Indonesia akan memiliki wakil di fase grup ACL2. Dan lawannya tidak main-main. FC Seoul dan Melbourne Victory sudah menunggu. Jadi, apakah Persib mampu melewati playoff? Kita tunggu jawabannya. Sebagai informasi tambahan, fase grup ACL2 dijadwalkan berlangsung mulai 15 September sampai 9 Desember 2026. Setiap tim akan memainkan pertandingan kandang dan tandang. Kemudian, dua tim terbaik dari masing-masing grup akan melaju ke round of 16. Setelah itu, kompetisi berlanjut menuju perempat final, semifinal, dan final. Final sendiri dijadwalkan pada 15 Mei 2027. Jadi, perjalanan menuju trofi masih sangat panjang.
Sekarang kita masuk ke berita yang paling dekat dengan kita. Timnas Indonesia dan FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen ini menjadi salah satu agenda yang menarik perhatian karena mempertemukan negara-negara Asia Tenggara dan peserta undangan. Indonesia tentu menjadi salah satu tim yang sangat dinantikan. Karena setiap pertandingan internasional menjadi kesempatan bagi pelatih untuk menguji komposisi pemain. Bukan hanya pemain utama, tetapi juga pemain muda dan pemain yang sedang bersaing mendapatkan tempat di timnas. Sementara itu, muncul perkembangan mengenai India dan Bangladesh yang menjadi pembicaraan menjelang turnamen. India sebelumnya menerima undangan untuk mengikuti FIFA ASEAN Cup. Keikutsertaan India bahkan berdampak pada kalender sepak bola Asia Selatan. Jadwal SAF Championship harus menyesuaikan karena adanya agenda tersebut. SAF Championship kemudian dijadwalkan berlangsung di Bangladesh pada November. Namun mengenai kabar Bangladesh menggantikan India di FIFA ASEAN Cup, kita harus berhati-hati. Jangan sampai informasi yang masih berupa laporan atau rumor dianggap sebagai keputusan resmi. Jadi untuk saat ini, yang paling penting adalah menunggu konfirmasi resmi mengenai komposisi peserta. Bagi timnas Indonesia, yang jelas adalah FIFA ASEAN Cup bisa menjadi kesempatan penting untuk menambah pengalaman pertandingan internasional. Apalagi Indonesia sedang membangun generasi pemain yang semakin kompetitif. Pertanyaannya sekarang, apakah timnas Indonesia akan turun dengan skuad terbaik? Atau justru akan menjadi kesempatan bagi pemain-pemain baru untuk menunjukkan kualitas. Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Sekarang kita beralih ke Eropa, dan ini mungkin menjadi salah satu transfer terbesar yang sedang menjadi pembicaraan. Rodri resmi bergabung dengan Barcelona. Barcelona mendapatkan gelandang asal Spanyol tersebut dari Manchester City. Rodri menandatangani kontrak hingga Juni 2030, sementara nilai transfernya dilaporkan sekitar 65,4 juta pound sterling. Transfer ini sangat menarik, karena Rodri bukan sekadar gelandang bertahan. Dia merupakan pemain yang mampu mengatur tempo permainan. Dia bisa memenangkan duel. Dia bisa membantu pertahanan. Dan dia juga mampu membangun serangan dari lini tengah. Itulah mengapa kedatangan Rodri ke Barcelona menjadi sangat menarik. Barcelona selama bertahun-tahun dikenal dengan sepak bola berbasis penguasaan bola. Dan Rodri memiliki karakter yang sangat cocok dengan gaya tersebut. Banyak yang kemudian membandingkan perannya dengan legenda Barcelona, Sergio Busquets. Tentu Rodri bukan Busquets, tetapi dari sisi kemampuan membaca permainan, menjaga posisi dan mengontrol tempo, ada kemiripan yang membuat transfer ini sangat masuk akal. Sekarang bayangkan lini tengah Barcelona. Ada pemain-pemain kreatif. Ada pemain yang mampu membawa bola. Dan sekarang ada Rodri sebagai pengontrol permainan. Jika Rodri bisa kembali ke performa terbaiknya setelah periode cedera yang dia alami, Barcelona bisa mendapatkan salah satu gelandang terbaik di dunia. Dan tentu saja, target Barcelona bukan hanya memenangkan pertandingan domestik. Mereka ingin kembali menjadi kekuatan utama di Eropa. Karena itulah transfer Rodri menjadi sangat penting. Itulah 3 berita besar yang kita bahas hari ini. Pertama, AFC Champions League 2 2026-2027 sudah mendapatkan hasil drawing. Zona Barat sudah terbagi dalam grup A sampai D. Sementara zona Timur memiliki grup E sampai H, dan khusus Indonesia, Persib Bandung masih harus melewati play-off untuk memastikan tempat di grup E. Kalau berhasil lolos, Persib akan menghadapi FC Seoul, Melbourne Victory, dan De Kong Vietel. Kemudian kita juga membahas perkembangan FIFA ASEAN Cup dan Timnas Indonesia, termasuk situasi India dan Bangladesh yang masih perlu kita tunggu konfirmasi resminya. Dan terakhir, Rodri resmi menjadi pemain Barcelona sampai 2030. Transfer besar yang tentu saja akan membuat persaingan sepak bola Eropa semakin menarik. Sekarang giliran kalian. Menurut kalian, siapa yang akan menjadi juara ACL2 2026-2027? Dan kalau Persib lolos ke grup E, mampukah Persib bersaing dengan FC Seoul dan Melbourne Victory? Tulis prediksi kalian di kolom komentar.